warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad anzalana Qur'anan Arabiyyan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas kudrah, iradah, inayah, maghfirah serta rahmatnya lah kita dapat berkumpul di majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat seiring salam mari kita curah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini saya akan mengutip Quran surat Al-Baqarah 283. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum 'ala safarin wa lam tajidu katiban farihan maqbudah. Fa in amina ba'dukum ba'da falyu'addi alladhi tumina amanatahu walyattaqillaha rabbah wa la taktumish shahadah wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, ayat ini menjelaskan tentang bolehnya kita melakukan praktek pegadaian. Ya. Di sini wa in kuntum 'ala safarin, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, walam tajidu katiban, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang juru tulis, farihan maqbudah, maka hendaklah ada barang tanggungan atau gadai yang dipegang. Nah, ini sebenarnya ayat ini rangkaian dari ayat sebelumnya, Al-Baqarah 282. Jadi surat Al-Baqarah 282 ini adalah surat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Jadi dia satu sendiri, satu halaman sendiri. Nah, itu berbicara tentang praktek transaksi ya, yang dilakukan secara tidak tunai. Ya. Jadi di 282 ini, kalau kita melakukan transaksi secara tidak tunai faktubu, maka harus ada juru tulisnya. Kalau sekarang itu harus ada notaris. Ya, apalagi kalau itu transaksi yang besar. Ya. Walaupun transaksi kecil ketika kita melakukan utang piutang juga harus ditulis. Karena kadang-kadang kita lupa. Ya, kadang-kadang lupa. Nah, di ayat 283-nya, "Ingkuntum 'ala safari wa lam tajidu katiba." Kalau kita dalam perjalanan ternyata tidak ada juru tulisnya, tidak ada notarisnya, farihan maqbudah, maka bolehlah kita meminta jaminan. Jadi meminta jaminan ini sifatnya boleh, bukan wajib.
sifatnya boleh. Kita minta jaminan kepada orang yang berhutang kepada kita. Ya, karena tidak dipungkiri dalam kehidupan kita ini, ya, pasti kita kadang-kadang tidak terlepas dari hutang-hutang. Ya. Karena kondisi kita masing-masing berbeda-beda. Ya, orang kalau mau beli rumah sekarang kan cicil ya, ngutang begitu. Ngutang kemana? Ke bank. Gitu ya. Biasanya ada yang dijaminkan. Nah, berarti kan itu gak ada itu. Ada yang dijaminkan. Nah, warihan makruh. Nah, ini dikuatkan dengan hadis ya, yang diriwayatkan oleh dari Aisyah ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ishtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yahudiyyin ta'aman binasi'atin wa rahanahu dir'an lahu min hadid. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membeli, ishtara, membeli min Yahudi dari orang Yahudi. Jadi Rasulullah bertransaksi dengan orang Yahudi. Apa yang dibeli Rasulullah? Ta'aman, makanan. Binasi'atin. Tapi Rasulullah tidak bayar tunai, nasi'ah. Ya, tidak bayar tunai. Warahanahu dir'an lahu min hadid. Beliau menggadaikan baju besinya. Jadi Rasulullah pun pernah melakukan jual beli secara tidak tunai. Artinya pernah berhutang gitu ya. Beli dengan pembayaran tangguh. Tapi nanti Bapak Ibu, yang namanya utang itu ada dua. Ada utang karena kita minjem uang. Ada utang karena kita beli sesuatu. Itu beda hukumnya. Ya, kalau minjem uang maka tidak boleh dipersyaratkan adanya kelebihan. Ya, kita meminjamkan uang, kemudian orang yang minjam kepada kita itu menggadaikan barangnya, maka dari kedua belah pihak tidak boleh mensyaratkan kelebihan apapun, baik dari yang menghutangkan ataupun dari yang berhutang. Kadang-kadang ucapan mau dilebihin itu dari yang berhutang, karena dia lagi butuh, maka itu tidak diperbolehkan. Akan tetapi kalau yang berhutang itu dia bayar lebih, ya, bayar lebih, padahal di awal transaksi berhutang dia tidak ada kesepakatan akan ngasih lebih. Nah, tiba-tiba semacam ucapan terima kasih, ya, lebihnya bisa macam-macam, bisa yang dilebihin itu uang, bisa jadi bawa oleh-oleh, gitu ya, bawa tentengan, ya, bawa buah, gitu. Maka boleh nggak Bapak Ibu? Karena kullu qardin jarra manfaatan huwa riba. Kalau kita melakukan qard, ya, dan ada manfaat yang didapatkan oleh orang yang meminjamkan, itu riba. Maka ini konsepnya kalau itu dipersyaratkan. Tapi kalau tidak dipersyaratkan, menurut jumhur ulama itu diperbolehkan sebagai ucapan terima kasih kan. Karena wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kita diberi penghormatan oleh orang lain, maka baiklah penghormatan itu dengan setara, dengan yang lebih baik atau paling tidak yang setara. Nah, artinya kita diberi utang, diberi pinjaman oleh orang itu suatu penghormatan. Karena tidak ada, ya, tidak semua orang diberikan amanah ya untuk dipinjami uang. Berarti kita dipercaya bahwa uang yang kita pinjam akan dikembalikan. Nah, tapi ada kalangan ulama mazhab ya, diantaranya mazhab Maliki, itu tetap tidak boleh. Tapi menurut jumhur boleh. Ya, mazhab Maliki kita nggak boleh terima.
Kenapa? Dikhawatirkan nanti orang kalau minjemin pilih-pilih. Si itu kalau dikasih pinjam jangan kasih lebih, pokoknya aja lagi. Nah, pada dia lagi butuh. Nah, artinya meminjamkan uang itu min babi akdi tabarruk. Dia bab tabarruk, bukan bukan akad komersil, ya. Akad kord atau pinjaman itu bukan akad komersil. Nah, ada juga ya utang piutang atau adain yang disebabkan jual beli, ya, yang disebabkan jual beli. Misalnya saya punya HP, beli 2 juta, ya, kemudian saya jual ke bapak ibu secara tidak tunai atau nyicil, ya, saya jual menjadi 3 juta, boleh nggak bapak ibu? Boleh nggak? Saya beli 2 juta ini HP, jual ke bapak ibu 3 juta, tapi bayar nyicil 1 tahun, boleh nggak? Boleh. Berarti saya ngambil untung berapa? 1 juta. Nah, itu juga utang piutang. Kenapa? Karena bapak ibu bayar ke saya tangguh. Ya, itu juga utang. Jadi utang itu ada yang terjadi karena meminjamkan uang, ada utang yang terjadi karena jual beli. Kalau yang pertama ketika ada kelebihan itu riba, yang kedua tidak, ya. Maka kata Al-Quran 275 wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang ini riba, yang ini tidak, karena jual beli. Tapi itu innama bai'u itu riba. Jual beli itu kok kadang mirip dengan riba. Sekarang kalau bapak ibu mau beli HP, mau beli mobil atau rumah, nggak punya uang, datang ke bank. Ya, datang ke bank. Kalau rumah balik KPR, namanya apa? Kredit pemilikan rumah. Ya, kredit pemilikan. Berarti akadnya apa kalau kita datang ke bank konvensional? Akadnya minjem uang untuk beli rumah. Jadi objeknya apa? Uang. Kalau kita datangnya ke bank konvensional, ya, minjem uang untuk beli rumah. Nah, nanti kita bayar nyicil, ya. Pinjaman atas uang yang dilebihkan, yang dipersyaratkan, berarti kan itu namanya riba nasi'ah atau riba qard. Nah, beda halnya kalau bapak ibu datangnya ke bank syariah, ya, ke bank syariah. Gimana caranya? Bang, saya punya keinginan untuk beli rumah di klaster A, harganya 1M. Saya baru punya uang 200 juta, kurang 800 juta. Oke, kata bang, saya beli dulu di rumah ke developer 1M, kata bang. Berarti sudah miliknya siapa? Miliknya bang. Karena sudah miliknya bang, boleh nggak dijual ke nasabah? Boleh. Berarti objeknya rumah. Jadi rumah itu harus secara prinsip milik bank dulu, baru boleh dijual kepada nasabah. Kalau di bank kan karena objeknya uang, dikasih uang oleh nasabah, dibeli rumah. Maka bet ini beda-beda tipis nih. Innamal bai'u mithlur riba. Kadang-kadang kita tidak bisa membedakan riba dengan jual beli. Tapi Pak Ustadz, kadang-kadang di bank syariah lebih mahal. Mahal atau tidaknya itu tidak ada kaitannya dengan riba, karena dalam jual beli itu tidak ada patokannya. Tidak ada patokan kita ambil keuntungan berapa. Ya, misalnya saya beli ini HP 1 juta, jual ke bapak 2 juta, boleh nggak? Boleh, asal bapaknya mau, asal saya tidak menyembunyikan kecacatan HP ini atau bayaran yang saya jual. Jadi mahal atau tidaknya itu tidak
tidak ada kaitan dengan riba secara langsung. Memang kalau di bank syariah mahal ya, lebih mahal. Karena memang ya bank syariah itu kan secara pangsa pasar baru sekitar 5-7%. Sehingga dia masih, kalau ibarat toko masih toko kecil gitu Bang. Ini Indomaret, ini warung kecil. Mahalan mana? Warung kecil. Ya. Nah, Indomaret kan udah banyak cabangnya di mana-mana. Sehingga dia nah, kembali lagi di sini bahwa istara Rasulullah SAW min Yahudiyin ta'aman binasiatin wa rahanahu dir'an lahu min hadidin. Jadi ketika kita berhutang, baik berhutang karena kita minjem uang atau kita bertransaksi jual beli atau kita bertransaksi sewa menyewa tapi kitanya tidak bayar secara tunai, ya maka boleh ada jaminan. Ya, boleh ada jaminan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah Bapak Ibu, boleh nggak ketika orang menjaminkan ya barangnya kepada kita karena berhutang kepada kita, barang yang dijaminkan itu statusnya milik siapa? Statusnya milik siapa? Masih milik orang yang berhutang kepada kita, yaitu rohin, kita murtahin. Jadi rohin itu orang yang berhutang kepada kita dengan menggadaikan barangnya. Kita murtahin yang menerima barang gadai, gitu ya. Maka status kepemilikan barang masih milik rohin, bukan milik kita sebagai murtahin. Nah, pertanyaan selanjutnya, boleh nggak barang yang digadaikan kepada kita itu kita gunakan? Ya, orang menggadaikan motor, terus motornya kita pakai, boleh nggak? Bapak Ibu, prinsipnya barang gadai itu amanah. Barang gadai itu amanah. Maka di sini tadi di Al-Qur'an, fa in amina ba'dukum ba'd. Nah, jadi ada aminah itu amanah. Barang gadai itu barang amanah. Apa ciri-ciri amanah? Amanah nggak boleh dipakai. Ya, seperti orang menitipin barang ke kita, itu amanah. Prinsip dasarnya amanah, nggak boleh dipakai. Kemudian karena amanah, bagaimana kalau barang yang digadaikan kepada kita itu rusak atau hilang? Ini amanah ya. Kita bertanggung jawab atau enggak? Amanah. Kalau sifatnya amanah, tidak bertanggung jawab kalau kitanya tidak melakukan kelalaian. Kalau kita tidak melakukan kelalaian, misal orang menggadaikan motor ke kita, ya, itu berarti kan amanah ya. Amanah. Kemudian kita simpanlah di garasi kita. Dengan sengaja garasinya nggak kita kunci, pagarnya juga nggak kita kunci, kita tinggalin, terus hilang, maka ada unsur apa? Kelalaian. Maka bertanggung jawab kalau itu. Tapi kalau kita sudah simpan di garasi kita gembok, gerbangnya juga kita gembok, tiba-tiba dibobol maling, karena amanah, itu tidak bertanggung jawab. Kebalikannya dengan domanah. Jadi kebalikan dari amanah ada domanah. Domanah itu bertanggung jawab dalam kondisi apapun. Mau kita lalai, mau tidak, bertanggung jawab. Nah, maka barang gadai itu bisa berubah menjadi domanah. Ya. Bisa berubah menjadi domanah, dari amanah ke domanah. Ketika orang yang menggadaikan itu mengizinkan kepada kita untuk menggunakannya. Silahkan motornya dipakai. Berarti berubah Pak. Boleh dipakai dari amanah menjadi domanah.
rumah berubah menjadi lumana, maka kerusakan, kehilangan menjadi tanggung jawab kita. Ya, menjadi tanggung jawab kita. Misalnya kita pakai motor, ya, untuk belanja ke Indomaret. Pas pulangnya motor udah nggak ada. Maka itu tanggung jawab kita tuh. Ya, tanggung jawab kita. Nah, kalau kita diizinkan untuk menggunakan barang gadai, mungkin asumsinya kalau motor atau mobil ketika tidak dipakai bisa rusak, sehingga si yang menggadaikan mengizinkan untuk memakai barang yang digadaikan kepada kita. Nah, selanjutnya, kalau barang gadai itu menghasilkan, orang gadai motor kita, kita pakai untuk nge-grab, kita pakai untuk ngojek, ada keuntungan nggak? Ada keuntungan. Keuntungannya milik siapa? Kan motor masih milik dia, Bu, bukan milik kita. Status kepemilikan masih miliknya si yang menggadaikan. Ya. Nah, sekarang kalau kita pakai untuk ngojek atas izin yang menggadaikan, ada keuntungan milik siapa? Kasus lainnya, orang menggadaikan kepada kita binatang, ya. Misalnya binatangnya itu sapi perah. Jadi kalau sapi perah itu menghasilkan apa, Bapak Ibu? Susu kan. Nah, si susu sapi yang digadaikan kepada kita itu milik siapa? Haknya siapa? Hak yang menggadaikan atau hak kita? Hak yang menggadaikan. Kenapa? Karena status kepemilikan masih milik. Nah, tapi ada dalam satu hadis dikatakan, Zahrud dabati yurkabu idar tuhina, wala dari yusrabu idar tuhina, wa ala ladhi yarkabu wa yashrabu nafaqatu. Jadi punggung binatang atau kendaraan boleh dinaiki jika digadaikan, dan susu binatang yang dapat diperah boleh diminum jika digadaikan, dan bagi orang yang menaiki dan meminum wajib menanggung biaya. Jadi artinya ya keuntungan yang dihasilkan dari barang gadai itu tergantung siapa yang menanggung biayanya. Misalnya, kalau motor harus diservis, harus dikasih bensin, ya, harus dikasih bensin. Kalau yang kasih bensinnya itu yang menggadaikan, maka keuntungannya dia. Ya, kalau misalnya servis biaya servis ditanggung oleh orang yang menggadaikan, maka keuntungan milik. Tapi kalau biaya servis bensinnya kita yang ngisi gitu ya, maka bisa menjadi milik kita. Atau bisa dibagi hasilkan, tergantung kesepakatan. Kan tuh motor masih milik dia, kita ngasih bensin, kita servis, kita nge-grab, ojek, berarti kan ada tenaga kita yang keluar. Berarti itu kayak kita sistem kerjasama, musyawarah, ya. Itu namanya mudharabah. Jadi dia kasih modal berupa motor kita pakai untuk ojek, hasilnya kita bagi hasil. Jadi tergantung kesepakatan di awal. Jadi kesepakatan di awal itu, oh ini amanah ya, barang gadai nggak boleh dipakai ya, sama sekali nggak boleh dipakai. Kata yang lainnya silahkan barang gadai ini dipakai, tapi dan silahkan kalau ada keuntungan dari atau manfaat dari barang yang digadai silahkan diambil, misalnya gitu. Kata yang menggadaikan.
maka menjadi hak kita. Tapi kalau di awal itu, nanti kalau ini barang dari kita digunakan terus ada kelebihan atau manfaat, kita bagi hasil yang harus dibagi hasilkan. Ya, dibagi hasilkan. Jadi gitu Bapak. Jadi sebenarnya kalau menurut pendapat jumhur, barang gadai itu nggak boleh dipakai. Pendapat jumhur ulama, barang gadai itu amanah, nggak boleh dipakai. Karena dipakai itu resikonya akan berkurang nilainya, ya. Resikonya akan hilang. Ya, kita misalnya motor tadi pakai kehidupan tiba-tiba hilang, itu kan resiko. Resikonya tabrakan atau ditabrak orang, nabrak orang, nah itu ada risiko. Maka menurut jumhur itu ya barang gadai tidak boleh dipakai. Tapi menurut mazhab Hambali boleh dipakai, ya boleh dipakai. Ya, jadi minoritas itu pendapatnya. Ya. Kemudian ada juga yang berpendapat ya itu sebagian dari mazhab Hanafi ya dipakai boleh tapi harus seizin orang yang menggadaikan. Harus seizin orang yang menggadaikan. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan lebih lanjut adalah kan kita ada namanya pegadaian ya Bapak Ibu. Ada pegadaian. Nah, kalau begitu pegadaian itu ngambil untungnya dari mana? Kalau tidak boleh ngambil keuntungan dari pinjemin uangnya kepada kita, kan nggak boleh kita ngambil untung pegadaian, ngambil untung dari meminjamkan uang kepada kita. Sebagaimana halnya pegadaian konvensional, karena dia menerapkan sistem bunga dari uang yang dipinjamkan, ya. Nah, di syariah nggak boleh. Maka ambil untungnya dari mana? Ambil untungnya adalah namanya mu'nah. Mu'nah itu biaya apa? Pemeliharaan. Biaya apa? Biaya penyimpanan. Ya, biaya penyimpanan. Misalnya orang menggadaikan mobil ke kita, ya, terus diserahkan bukan BPKB-nya dengan mobil-mobilnya. Perlu tempat nggak Bapak Ibu? Perlu. Kalau kita nggak punya tempat itu gimana? Berarti nyewa, benar nggak? Kita nyewa tempat ke orang, kita sewain lagi kayak tadi. Itu ngambil keuntungan. Ya, pegadaian juga begitu. Bisa ambil dari mu'nah namanya, biaya pemeliharaan. Jadi maka akan ada sistem sewa. Sewa apa? Sewa tempat, sewa biaya, sewa jasa. Karena perlu satpam juga untuk menjaga, gitu ya. Maka si pihak pegadaian nyewa satpam, satuan disewa pihak pegadaian, disewakan lagi. Ya, pihak pegadaian nyewa satpamnya itu per bulan 3 juta misalnya kan ya. Terus ini disewakan lagi ke nasabah pegadaian dengan kelebihan, lebih boleh. Jadi bukan dari uang yang dipinjam. Nah Bapak Ibu, ini udah diatur di fatwa MUI, itu fatwa 25, 26, 68, 92. Itu diperbolehkan. Ya, pihak pegadaian ngambil untung dari biaya pemeliharaan. Tapi ini catatan dipakainya ini Bapak Ibu. Biaya pemeliharaan atau munah tidak boleh dikaitkan langsung dengan berapa pinjamannya. Karena kalau dikaitkan dengan pinjamannya, berarti kan patokannya pinjaman uangnya, gitu ya. Nah, maka dilihat dari barangnya, dilihat dari nilai taksir barang yang digadaikan. Ya, misalnya mobil ditaksir nih. Tentunya untuk nyediain tempat untuk mobil dengan tempat untuk motor biayanya beda dong, beda. Ya,
satpam yang menjaga mobil dengan satpam yang menjaga motor, resikonya juga beda, biayanya juga beda, maka akan mahal muknah biaya pemeliharaan mobil daripada motor. Walaupun nih Bapak Ibu, kita menggadaikan mobil, ya, A menggadaikan mobil, B menggadaikan motor, utangnya sama-sama 1 juta. Akan mahalan yang mana? Yang menggadaikan mobilnya, ya. Tapi kalau di konvert enggak, berdasarkan yang 1 juta itu, ya, berdasarkan pinjamannya, bukan berdasarkan taksiran nilai barang yang digadai. Nah maka, tapi akan masalah muncul ketika kita menggadaikan mobil, tapi utang kita cuma 500.000. Biasanya kita menggadaikan barang itu, taksiran barang 100 juta. Biasanya penggadaian ngasih utang itu maksimalnya itu 90% dari nilai taksir 100 juta, berarti 90 juta. Gitu ya. Jadi itu kunci. Maka biasanya pihak pegadaian syariah ngasih diskon. Gitu ya, ngasih diskon. Ini biaya pemeliharaannya sebenarnya sekian karena nilai taksir barang sekian. Saya kasih diskon. Karena kalau nggak ada yang kasih diskon, jangan kalah saing dengan pegadaian konvensional. Sehingga tadi akadnya jelas. Akadnya jelas. Nah itu Bapak Ibu, itu transaksi gadai, di mana transaksi gadai itu juga dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau membeli makanan secara tidak tunai kepada orang Yahudi dan menggadaikan baju perangnya, ya, baju besinya kepada orang Yahudi tersebut. Nah ini biar jangan lupa bahwa yang namanya transaksi itu boleh sama siapapun, tidak melihat dia muslim atau non muslim, karena babnya muamalah itu hablum minan nas. Jadi bab muamalah itu al-aslu fil muamalah al-ibah. Ya, hukum asal dalam muamalah itu boleh. Jadi dalam muamalah itu semua boleh kecuali yang dilarang. Ya. Kalau ibadah semua haram kecuali yang diperintahkan. Nah, itu prinsipnya. Jadi makanya mungkin zaman Rasul tidak ada lembaga khusus pegadaian, nggak ada. Tapi sekarang ada. Zaman Rasulullah tidak ada lembaga bank, zaman sekarang ada. Kita bertransaksi. Bukan karena zaman Rasulullah tidak ada institusi bank menjadi tidak boleh bertransaksi di bank. Ya, selama bank itu atau lembaga tersebut bisa selama dalam lembaga itu tidak ada aset yang dilarang. Misalnya di bank konven, kenapa bank konven nggak boleh kalau ada bunganya? Tinggal ganti aja sistem bunganya dengan sistem bagi hasil, sistem jual beli tadi, ya. Jadi rumah dibeli jual oleh bank, mobil dijual oleh bank, dijual lagi kepada nasabah dengan cicil. Gitu. Jadi objeknya bukan uang, maka menjadi boleh, ya, menjadi boleh. Sampai jam berapa? Sampai jam 6 ya. Baik, nah begitu juga tadi pegadaian. Jadi pegadaian sekarang Bapak Ibu sudah banyak, ya, pegadaian syariah. Jadi kalau Bapak Ibu mau menggadaikan barangnya, ya kita butuh uang, gitu ya. Terus menggadaikan, kita ingin menggadaikan, ada lembaganya, pegadaian syariah. Mungkin belum begitu banyak, ya, cabangnya daripada yang konvensional, ya. Artinya kita harus mencari terlebih dahulu, ya, pegadaian yang syariah itu, karena sistemnya masih berbeda. Ya, kalau di pegadaian konvensional, ya, dia ambil keuntungan dari seberapa uang yang dipinjamkan, sedangkan di pegadaian syariah dilihat dari nilai taksir barang yang digadaikan, kira-kira biaya pemeliharaannya itu dibutuhkan berapa, bukan berdasarkan uang yang dipinjamkan kepada
masalahnya bedanya tersebut. Baik, Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan di silakan. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita pada kesempatan hari ini yang mengangkat tema tentang perkalian. Silakan barangkali ada yang kurang paham atau mungkin belum jelas bisa dipertanyakan. Silakan. Silakan. Oke, Pak, oke dulu. Assalamualaikum Ustaz. Beberapa hari ini ada tentang haji. Akad haji itu gimana Ustaz? Yang dianggap akadnya tidak ini. Oh, kita pembiayaan haji itu ya? Kita pembiayaan haji. Mau satu-satu atau satu-satu? Oke. Untuk pembiayaan haji itu Bapak Ibu itu kalau di fatwa diatur di fatwa 29. Ya. Talangan haji. Tapi di fatwa itu pembiayaan pengurusan haji. Jadi bunyinya itu bukan talangan. Jadi kalau talangan itu kan ngasih pinjam uang untuk berangkat haji, ngasih pinjam uang untuk beli porsi haji, gitu kan? Jadi objeknya adalah uang. Kalau bahasanya talangan, ya talangan itu kan pinjaman untuk beli porsi haji. Nah, alifat Pak punya pembiayaan pengurusan haji. Jadi si lembaga keuangan syariah, baik bank atau non bank, ya bisa juga untuk pegadaian, ya bisa dari bank, gitu ya, kita datangnya. Itu biaya pengurusannya. Karena untuk bayar porsi itu kan ngurus ke mana, ngurus ke bank, ya, ke bank yang diamanahkan oleh BPKH untuk menyimpan uang BPKH, gitu ya. Ada biaya pengurusan. Jadi dari situ Pak, bank syariah atau lembaga keuangan syariah ngambil keuntungannya itu dari biaya pengurusan, bukan dari uang yang dipinjamkan 25 juta. Misalkan porsi untuk beli haji, porsi haji itu 25 juta, bukan dari situ. Ya, otomatis nanti yang jadi isu adalah kita kan bayar porsi 25, kita sudah punya 10 juta, berarti kurangnya 15 juta. Ya, jadi bank ngasih pinjamannya 15 juta. Kita belum punya uang sama sekali, ya, bank 25 juta. Nah, biaya itunya pengurusannya kan sama kan? Harusnya sama. Nah, kan ada isu di situ di banknya. Ya, ketika objeknya itu biaya pengurusan. Biaya pengurusan. Nah, ada juga Bapak Ibu konsepnya itu ijarah mausufah fidimah. Ya, ijarah mausufah fidimah. Kita itu kan haji itu nanti berangkatnya nanti, manfaatnya akan kita rasakan nanti. Kalau di sini di Jakarta kan berapa tahun ya? 20 tahun yang akan datang misalnya. Kalau itu hajinya reguler ya. Kalau yang khusus biasanya ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun kalau sekarang. Ya sekarang corona nggak ada katanya, banyak yang gagal gitu. Jadi ada yang menghukuminya dengan ijarah mausufah fidimah. Apa itu ijarah mausufah fidimah? Ini juga tebal ya. Ada juga yang nggak boleh pakai ijarah mausufah fidimah, kalangan tertentu ya. Nanti Bapak Ibu silakan mau ngambil siapa gitu. Penting ada yang membolehkan, ada yang. Ini kan muamalah yang mungkin zaman Rasul tidak ada kalangan haji gitu. Nggak ada sistem kalangan haji. Ya. Karena kalau kita nggak daftar sekarang, nanti nunggu uang kumpul apa juga gitu. Nah, kita buru-buru beli porsi haji. Ya. Bahkan anak-anak kita udah dari kecil udah daftarin gitu. Nah, ketika nggak punya uang, boleh kita pembiayaan. Nah, kalau ijarah mausufah fidimah berarti kan nanti ada jasa-jasa yang akan kita dapat ketika haji. Apa jasa? Penerbangan. Jasa penerbangan. Jasa apalagi mutawif.
gitu ya. Tapi Pak Ustadz, tapi kan kita nanti akan dapat barang juga, bukan hanya jasa. Gitu ya. Maka itu disebut dengan multi jasa. Jadi haji itu adalah multi jasa, karena banyak jasa di situ, bisa travel, ya jasa fotografi dan jasa-jasa yang lainnya. Tapi ada barangnya juga, karena kita nanti bayar koper juga. Nanti ada kumpulan barang dengan kumpulan jasa, tapi lebih dominan jasanya. Maka itu namanya multi jasa. Maka akadnya ijarah, sewa. Jadi tidak diakadin satu-satu Pak. Untuk biaya penerbangannya ijarah, untuk kopernya jual beli enggak. Karena repot kalau satu-satu ditransaksikan. Namanya bai'ul juzaf. Juzaf itu yang jual beli kumpulan gitu ya. Kayak Bapak Ibu kita, Bapak Ibu mau pembiayaan ke bank syariah untuk biaya rumah sakit. Berarti di rumah sakit itu kan ada kumpulan jasa ya, jasa suster, jasa dokter, jasa satpam malah di situ. Ada barang juga, kamar, ya. Ada juga obat, atau obat jual beli harusnya, kan? Tapi diakadkan di fatwa itu multi jasa, ijarah, karena lebih dominan jasanya. Kalau satu kumpulan lebih dominan barangnya, maka diakadkan jual beli. Ya, misalnya gini, Bapak Ibu mau pembiayaan untuk resepsi pernikahan, tapi biaya yang kita butuhkan, ya, yang kurang itu untuk biaya makannya, gitu ya. Untuk yang lain kita nggak punya, kita datang ke bank, maka akadnya adalah jual beli makanan itu. Nanti makanan yang itu dibeli oleh bank ini secara tunai dijual kepada kita kecil. Tapi kalau kita paket nih, paket gedungnya, riasnya, makanannya, kita lihat yang dominan mananya, jasanya atau barangnya. Kalau dominan jasanya ijarah, kalau dominan barangnya jual beli. Nah, haji karena jasanya itu yang akan kita dapat 10 tahun, 7 tahun, 20 tahun yang akan datang, maka musufah fitimah, menyewakan barang atau jasa yang akan menuju. Itu namanya ijarah musufah. Tapi spesifikasinya itu harus jelas. Nah ini yang jadi sepakat. Ya, spesifikasinya harus jelas. Hotelnya hotel apa, bintang berapa. Nah, bisa jadi ketika Gopol yang tahunnya akan datang hotelnya berubah. Nah, sehingga kalau berubah, kita sebagai jemaah berhak loh minta pengembalian uangnya. Gitu, karena speknya nggak sesuai dengan yang dijelaskan, atau di awal kita nggak punya speknya. Jadi ijarah mau subaki 5 ada yang mengharamkan, ya, dalam kasus haji, karena untuk haji ini spek jasanya tuh nggak jelas, kita nggak tahu. Ya, ketika kita daftar haji kan kita nggak tahu tuh, jas hotelnya apa, nanti kita makannya seperti apa. Makannya berapa kali, akan tahu pas mau berangkat berapa bulan sebelumnya, baru tahu kita akan di mana ditempatkan. Nah, tapi juga ada ulama yang membolehkan, tidak mesti secara rinci spesifikasinya dijelasin. Gitu. Yang penting nanti akan dapat penerbangan ini. Nah, maka kalau kita lihat di YouTube ya, banyak tuh yang berbeda pendapat tentang ijarah musufah fitimah. Jadi kalau Bapak Ibu merasa ragu, ya jangan pembiayaan, ngumpulin aja dulu sampai 25 juta gitu. Kalau nggak ragu, apa? Karena fatwanya juga ada, fatwa 29 dan fatwa 44, dan itu ijtihad ulama di Indonesia. Karena rujukan kita adalah fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, di mana dewan bukan dewean. Fatwanya dewean, bukan dewean, dewan. Banyak ulama di situ loh. Itu. Ulama ahli haji, ulama ahli keuangan gitu ya di situ. Ulama ahli akuntansi juga di situ ada. Bukan hanya ahli fikih. Gitu. Tapi kalau kita mau berpegang pada
pendapat yang lain bukan pendapat majelis ulama juga monggo, karena fatwa itu tidak mengikat. Fatwa itu tidak mengikat. Akan tetapi kalau satu saat kita ada perselisihan dengan bank ke pengadilan, tentu pengadilan agama akan menggunakan fatwa, karena fatwa itu sudah dikodifikasi oleh POJK, oleh undang-undang gitu. Kalau berperkara nantinya. Tapi kalau kita berperkara, kita mau pakai mazhab yang mana tanpa ke pengadilan ya boleh, kesepakatan aja. Itu Pak. Baik, berikutnya Pak Bella, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau bank syariah kan kalau gagal bayar itu tetap ada penalti ya. Misalnya yang kalau gagal bayar artinya nilai yang sudah kita bayarkan akan menjadi hak bank. Kemudian aset itu kan akan menjadi milik bank ya. Selanjutnya adalah bagaimana dengan aset pemilik bank yang dilelang, apakah itu diperbolehkan untuk kita beli karena kita membeli sesuatu dengan nilai yang tidak semestinya. Jadi tadi saya tidak masalah penalti apakah juga terhubung sama riba. Yang kedua, apakah membeli aset lelang itu diperbolehkan di dalam sesuai dengan syariat Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam fatwa dari MUI ada fatwa tentang denda, denda keterlambatan. Denda keterlambatan, fatwa nomor 3. Jadi kalau telat, kita sebagai nasabah bank syariah telat bayar, boleh nggak didenda oleh bank syariah? Kami itu dulu ya. Kan kalau di bank konven otomatis kena artinya kena denda ya, ketika kita telat bayar. Nah di bank syariah boleh nggak didenda? Boleh. Bank syariah memungut denda, karena denda itu prinsipnya dalam Islam boleh bagi mereka yang punya utang kepada kita, mampu bayar tapi nggak mau bayar. Jadi orang punya utang yang kita, ya, punya utang 10 juta, kita tagih, dia jatuh tempo, kita tagih, dia janji 1 bulan. Berarti dia nggak mau bayar, alasannya nggak punya uang, tapi dia baru beli mobil baru, motor baru, utang ke kita nggak bayar, maka boleh kita denda. Karena dia mengutamakan beli mobil baru daripada membayar utang untuk pendidikan, untuk mendidik. Tapi bedanya kalau di bank konven, ya denda itu menjadi pendapatannya bank. Di bank syariah, denda tidak menjadi pendapatan bank. Jadi kalau kita denda orang karena telat bayar, nggak boleh kita pakai, ya kita makan. Kita salurkan untuk dana sosial. Ya, dana sosial. Nah, sekarang bagaimana membedakan nasabah mampu dengan nasabah tidak mampu ketika telat bayar? Kan susah. Ini nasabah telat bayar nih, ini mampu atau tidak mampunya gimana? Kita harus survei dan sebagainya. Ya, maka dalam konsep usul fikih ada namanya istishab. Ya, ada konsep istishab. Istishab itu apa? Memberlakukan hukum asal sampai ada hukum baru. Ya, hukum asal nasabah pasti mampu kan? Karena ketika dia datang dia harus di-checking dan sebagainya, jadi dinyatakan mampu. Berarti hukum asalnya mampu. Jadi bank berpatokan kepada hukum asal. Ketika telat langsung didenda. Telat denda karena hukum asalnya mampu. Sampai ada hukum baru. Hukum barunya apa? Nasabahnya datang ke bank. Bank saya udah nggak mampu, bank saya di PHK, bank saya kecelakaan, cacat permanen sehingga bisa kerja lagi. Maka bank nggak boleh ngasih denda di situ. Nah sekarang kalau
benar-benar tidak mampu, berarti kan barang itunya dieksekusi ya. Pakai rumah gitu ya, bisa dilelang, lelang boleh Pak. Cara saya diperbolehkan. Jadi bisa dilelang, jadi itu di fatwa 47 penyelesaian pembiayaan murabah namanya. Ketika nasabah nggak bisa bayar, maka barang yang menjadikan objek jual belinya, objek murabahnya itu dilelang, dijual. Ketika hasil penjualannya itu ya melebihi sisa utangnya, maka kelebihannya dikasih ke nasabah, gitu ya. Kalau kurang, maka masih menjadi utangnya nasabah. Ya. Nah, jadi prinsipnya seperti itu. Oke, baik. Ada lagi? Pak Haji Emir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tadi penjelasan tentang istilah-istilah yang syariah, yang syariah baik bank maupun di pegadaian dan sebagainya. Itu kelihatannya hanya intinya adalah ada biaya atau namanya bisa jadi bunga, namanya itu bisa jasa atau apapun, itu adalah beban bagi peminjam. Jadi bagi generasi sekarang mungkin ya, jadi generasi lama banget. Jadi kalau generasi sekarang dijelaskan seperti ini, mereka itu pikir ini adalah apa sih sebenarnya makhluknya. Intinya adalah beban yang harus ditanggung oleh peminjam. Nah, cuma di kata-kata itu dipermainkan atau diatur kembali ya, kata dipermainkan salah. Dia ditata kembali kata-katanya, bukan bunga, bukan riba, bukan apa. Tapi buat anak sekarang, saya yakin ini bingung dia. Bingungnya karena apa? Ini kok barang yang sama didamkan lain-lain, padahal itu juga gitu. Kurang masuk di akal mereka bagaimana cara kita menjelaskan agar orang lama kita kan samina watona ya. Kalau dari sekarang kan lebih kritis gitu untuk memahami tentang antara riba dan bukan riba itu. Ini sangat tipis beda-bedanya itu hanya kata-kata saja. Terima kasih sudah bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang Pak, ini PR ya. Memang secara literasi pun ya, literasi memang masih kecil ya, apalagi ke generasi atau generasi Z ya tentang hal ini gitu. Karena memang berbicara tentang muamalah, fikih muamalah ini kan namanya fikih muamalah. Jadi fikih muamalah ini banyak, jangankan secara umum ya, misalnya di lembaga pendidikan yang sifatnya agama lah, pesantren gitu ya, belajar fikih muamalahnya akan berbeda karena nggak praktek kan. Jadi ini teori gitu Pak ya, teori yang ada di buku-buku di kitab-kitab, ketika dipraktekkan beda Pak, beda berapa derajat gitu ya. Karena kan kita harus menjelaskan dengan istilah-istilah bank ya, istilah-istilah bank. Sehingga memang ini memang PR kita untuk menjelaskan Pak ya, untuk menjelaskan. Jadi memang seakan-akan sama. Maka tadi kan innamal bai'u riba, jual beli dengan riba itu mirip loh. Enggak beda tipis gitu ya. Sehingga wajar orang bilang begitu. Itu kan sama-sama kos ya, biaya itu, bunga. Yang ini bunga, yang ini ujroh gitu. Yang ini ujroh atau margin. Nah, tapi kan tadi prinsipnya adalah objek. Jadi dalam satu transaksi ini objeknya apa? Objeknya adalah uang. Maka dari uang nggak boleh mengambil kelebihan kalau kita menyebut. Kenapa? Karena uang itu barang publik, ya, barang ribawi, gitu ya. Uang adalah alat tukar. Uang bukan komoditas yang bisa melahirkan uang lagi, ya. Uang itu nggak bisa melahirkan uang lagi kalau nggak ada proses produksi, kan ya? Nggak akan. Uang nggak akan melahirkan uang kalau nggak ada proses produksi. Maka di syariah dirubahlah, objeknya adalah barang, ya. Objeknya barang, mobil, itu orang butuh mobil,
Bank beli mobil, itu harus produksi mobil dong. Ya, ada tenaga yang untuk buat mobil dan sebagainya. Sehingga ujungnya di situ, Pak. Ya. Terus objeknya apa? Objeknya jasa, biaya rumah sakit. Berarti objeknya adalah biaya dokternya, biaya susternya. Itu yang jadi objek. Maka akadnya apa? Ijarah. Maka ketika diakadkan jual beli menjadi tidak sah. Gitu. Ya, menjadi tidak sah. Itu memang banyak PR, Pak. PR banyak di bank syariah itu karena antara teori yang ada di fatwa dengan di praktek di lapangannya itu, wah susah mensinkronisasinya susah. Maka disitulah ada namanya Dewan Pengawas Syariah yang bisa menjembatani antara norma yang ada di fatwa dengan praktek di lapangan. Ya, karena memang masyarakat kita kan literasinya kurang, gitu ya. Sehingga sama aja, ya nggak ada bedanya. Gitu ya. Oh bank saya lebih mahal, gitu aja. Di meja gitu doang. Bank saya, oh kalau lebih mahal berarti nggak syariah. Kalau merasa mahal ya jangan beli di situ. Ya karena bank saya juga banyak. Saya juga kalau beli rumah selama ini banding-bandingin dulu nih. Di BSI gimana, di OCBC Syariah gimana, di BCA Syariah gimana, berapa gitu kan? Bisa hak kita kan membandingkan harga. Jadi kadang-kadang developernya hanya kerjasama dengan satu bank saja, sehingga kita harus beli bank itu. Jadi pernah saya waktu beli rumah yang pertama itu si developernya belum kerjasama dengan bank saya. Nah, saya nggak jadi beli. Tidak ada kerjasama bank syariah, akhirnya dia kerjasama dengan BNI Syariah dan itu belum merger dengan BSF dan BNI Syariah menjadi BSI. Jadi Pak, memang PR Pak untuk menjelaskan, gitu ya. PR kita untuk menjelaskan dan bukan hanya kalangan umum, karena ulama-ulama yang hanya belajar secara tekstual dari kitab ketika masuk ke dunia bank bingung. Ya, karena ada seseorang di proyeksikan menjadi dewan pengawas. Jadi bank syariah. Ujiannya di mana? Di MUI sama di OJK. Ketika di MUI lancar, tapi ketika di OJK ditanya deposito apa nggak ngerti, ditanya giro apa nggak ngerti, bedanya tabungan dengan deposito apa nggak ngerti. Nah, berarti kan bagaimana mau memberikan hukum kalau barangnya dia nggak? Jadi itu Pak, memang PR-nya itu bukan hanya untuk masyarakat umum, kadang-kadang untuk masyarakat yang sudah terpelajar, ya, secara ilmu fikih muamalahnya sudah tahu, tetapi di prakteknya belum tahu. Ya, bagaimana kalau dipraktekkan di fintech, gitu ya? Bagaimana kalau dipraktekkan di asuransi? Kan harus ngerti dulu konsep asuransi itu seperti apa, gitu ya? Nah itu yang memang PR, ya. Mempelajari syariahnya, juga mempelajari produk-produknya, sehingga nyambung. Nah, saya kalau kemudian saya salah satu bank syariah. Itu kalau bahas produk bisa seharian. Produk baru misalnya direksi ngasih tahu nih produknya biaya haji. Oh kita uraikan dulu, dijelasin dulu gimana, nggak bisa dijawab langsung saat itu. Gitu. Harus jelas. Gitu Pak ya. Oke. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, membahas fikih muamalah ya lumayan sangat menjelimet. Jadi perlu kejelian dan perlu ketelatenan. Oleh karena itu teruslah kita belajar dan teruslah kita untuk mencari ilmu dengan baik. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dikarenakan waktu sudah menjelang siang, kiranya Ustaz untuk memberikan kesimpulan dan mengakhiri dengan doa. Baik Bapak Ibu, Gadai Syariah ini salah satu bab muamalah, ya, bab muamalah sehingga
Karena bab muamalah apa yang dipraktekkan zaman Rasul bisa jadi berbeda. Nah, sehingga harus ada ijtihad baru sesuai dengan kondisi terkini. Karena yang namanya muamalah itu berkembang, ya. Jangan sampai ketika ini hal baru langsung kita haramkan. Jadi misalnya Gojek haram, gitu. GoPay haram, ya. Nah, kita boleh kalau muamalah gabung dulu ke Gojek, kita amati gitu, di situ ada hal-hal yang dilarang atau enggak, kalau enggak lanjutkan. Oh ternyata ada yang dilarang, kita tinggalkan, gitu aja. Kalau muamalah, kalau ibadah prinsipnya haram, itu yang diperintah. Ada perintahnya enggak kalau ibadah. Kalau muamalah ada larangannya enggak. Tentunya yang dilarang dalam muamalah itu enggak banyak, ya, cuma riba, ya, maisir, goror, tatis. Itu secara umum ada 4. Sebenarnya ada 8, tapi yang paling banyak itu 4. Selama tidak ada unsur ini boleh. Maka hanya melakukan penyesuaian saja. Yang tadi Bang Golfet tidak penyesuaikan di bank syariah apa saja hubungan dengan sisi margin, keuntungan, objeknya yang tadinya uang menjadi barang dan sebagainya, atau sisi bagi hasil. Mungkin kita tutup dengan Al-Fatihah. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.